Kira-kira kita kaji dulu waktu inventaris, ini SOP-nya sudah oke atau belum, efektif atau belum. Ataukah SOP yang kita inventaris ini sudah sudah terbaik atau tidak dalam proses layanan yang kita tuliskan. Kan tadi filosofinya seperti yang Aran Bugatti adalah tulis yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan ini sudah terbaik atau belum. Itu menurut bagian semua terkait termasuk user-usernya kita libatkan. Kalau sudah terbaik, baru kita tulis, kita bakukan. Maka ini tulis existing. Kalau belum, yang baiknya kayak apa? Yang idealnya kayak apa yang belum? Maka kata-katanya kalau di dalam proses pembuatan bisnis proses itu ada katanya should be. Seharusnya seperti apa? Kalau STC adalah kondisi saat ini seperti apa? Ada gap antara ya seharusnya begini, yang baik itu kayak gini. Tapi kondisi saat ini kayak gini. Nah, ini antara S to be. Dua ini kita compare, terus kemudian oke, jadinya mau seperti apa SOP-nya? Maka menjadi could be. Could be ini adalah yang terakhir, yang terbaik. Yang terkait should be itu adalah seharusnya begini-begini ini. Tapi ini sebagai acuan. Tapi kalau yang aktualnya antara as is dengan to be. Could be, maaf, could be. Could be itu adalah yang sudah kita inventaris, yang sudah firm menurut semua bagian yang terkait itu sudah ini sudah oke ini kita bagukan berarti kita sudah standarkan. Maka nanti ada kata-kata as is dan could be. Harapannya yang kita sudah inventaris adalah yang sudah could be, artinya adalah yang sudah terbaik dari sisi data yang kita inventaris. Ini menjadi poin penting bagaimana kerangka berpikir dalam melakukan inventaris dari sisi SOP sebelum melakukan penyusunan di awal. Kemudian saya lanjutkan kalau nanti jaminan perlindungan juga. Nah, waktu nanti proses pelaksanaannya nanti kita akan evaluasi berdasarkan audit, maka perlu ada audit dari internal atau bagian tata kelola atau terkait manajemen risiko dan sebagainya itu kita evaluasi. Kalau SPN sudah terbaik, berarti kita uji lagi yang tahap kedua yaitu yang tadi yang dikatakan Bugatti tadi, Bu Dr. Gati itu yaitu pertama adalah eh, kerjakan yang kita tulis. Kerjakan yang kita tulis berarti apakah kita taat terhadap pelaksanaan yang kita sudah SOP-kan. Tadi karena di sini sudah dikatakan sudah terbaik, nah sekarang kita terapkan di situ. Kita terapkan terbaik atau tidak kita uji, kita buktikan. Oh ternyata masih kurang begini-begini, berarti ada proses mekanisme pemuktahiran atau perbaikan nanti. Ini yang penting sekali yang perlu kita gap. Maka ada namanya audit berkala untuk melihat efektivitas SOP. SOP yang dikatakan terbaik tadi yang could be tadi, ternyata saat diterapkan itu banyak yang kurang ini, nggak taat ini karena ribet dan sebagainya. Sehingga nggak efektif dan efisien, sehingga perlu kita evaluasi dan kita perbaiki lagi melalui pemuktahiran, proses pemuktahiran. Ini yang menjadi penting sekali proses yang kita perlu lakukan. Kemudian dari si prinsip dasar dari penyusunan SOP sendiri, yang pertama adalah yang kita perlu pegang adalah kemudahan dan kejelasan. Jadi jangan sampai kita menggunakan teknologi tinggi, pakai SOP, udah pakai teknologi ini aja misalkan, pakai aplikasi ini. Tapi ternyata dari perangkat dari Bapak Ibu lainnya kurang paham di situ. Sebagian paham Excel, menggunakan Excel, sebagian pakai MS Word, sebagian pakai ini juga menjadi kendala di situ. Kalau bisa semudah mungkin semua semua bagian bisa menggunakan. Ini yang menjadi penting sehingga bisa terlibat dalam proses penyusunan SOP, kemudian kejelasan. Jangan sampai juga hanya gara-gara sebuah aplikasi sehingga kesulitan untuk menuangkan secara tertulis apa yang dikerjakan. Ini penting sekali. Kemudian juga dalam prinsip penyusunan adalah efisiensi dan efektif. Kemudian keselarasan artinya adalah hubungan antar bagian juga harus dilibatkan. Jangan sampai hanya menggambarkan bagian proses bagian fungsi atau unit dia sendiri. Kemudian keterukuran penting sekali dalam nanti pengukuran baku mutu, outputnya itu harus terukur jelas. Kemudian dinamis artinya adalah perlu juga ada jika ada perbaikan, ada masukan dan sebagainya kita perlu improve perbaikan dari sisi proses penyusunan. Kemudian berorientasi pada pengguna atau pihak lain. Artinya kita harus melibatkan usernya. Setelah SOP jadi jangan sampai masuk laci di situ. Kita perlu sosialisasi ke semua bagian supaya mereka paham, supaya selaras,
Dan setelah jalan kita evaluasi apakah efektif atau tidak kita tanyakan di situ. Nah, ini penting sekali berorientasi pada pengguna. Kemudian jangan lupa juga kalau dengan usernya oke, dengan penggunanya oke, tapi apakah ada kepatuhan hukum, ada dasar-dasar hukumnya, maka perlu adanya referensi hukum yang mengatur di situ dan kepastian hukum. Ini mengenai prinsip-prinsip penyusunan. Kalau nanti pelaksanaan SOP-nya adalah konsistensi yang menjadi penting. Kita harus konsisten melaksanakan, taat tadi, komitmen kita kali ini sudah dituangkan bersama, menandatangani, sudah ditandatangani oleh Pak Rektor dan Bapak Ibu lainnya, itu perlu komitmen kita melaksanakan dari SOP itu sendiri. Kemudian juga jika ada yang kurang efektif ternyata ditemukan, ternyata masih perlu ada perbaikan berkelanjutan. Artinya perlu ada pemuktahiran di poin C. Kemudian mengikat artinya adalah karena komit bersama kita harus mengikat mengacu kepada proses, standar proses yang sudah kita tetapkan. Dan seluruh unsur juga memiliki peran penting, jadi semua bagian dilibatkan. Kadang-kadang juga membuatan SOP itu tidak melibatkan eh, pelaksana atau mungkin bagian atasannya. Atasan dengan pelaksana kadang-kadang beda di situ fungsinya. Ya, maksud saya nggak gini. Ya, terus sudah diatur dengan apa? Sudah distandarkan timnya begitu naik ke atas. Lah kok gini beda kayak gini. Nah, itu yang perlu dilibatkan semua pihak supaya seluruh unsur memiliki peran penting, peran bersama di sini. Terus terdokumentasi dengan baik. Artinya adalah bagaimana mengendalikan dokumen SOP yang sudah diinventaris itu terkendali. Juga penting sekali mana yang sudah nggak update atau absolute atau yang sudah nanti takutnya ada banyak versi. Itu yang penting sekali saat inventaris. Waktu gap, loh ini SOP yang tahun ini masih disimpan. Terus kemudian SOP yang ini yang baru ada. Tahun berapa ada. Tahun terus bikin SOP baru lagi ada. Banyak organisasi seperti itu. Jadi jadi banyak macam versi SOP ini pusing semua di situ akhirnya nggak artinya dokumen nggak terkendali. Jadi sebenarnya yang mana yang dipakai sih? Kemudian juga dasar hukumnya juga nggak terupdate. Oh, baku hukumnya yang ini dipakai, ternyata ada versi baru. Nah, ini penting sekali bagaimana poin F ini terdokumentasi dengan baik, artinya terkendali. Baik yang versi baru, kalau yang nanti kita revisi, berarti yang lama kita tarik. Kita tarik, kita simpan di bagian tertentu yang absolut. Dan kita sosialisasi yang lama sudah tidak berlaku, yang baru berlaku. Nah, nanti dari poin F itu juga ada mekanisme Pak, kalau misalkan dokumen itu SOP-nya sudah dikasih ke tempat lain, misalkan kita kerjasama dengan pihak instansi terkait, misalkan ke kementerian lah, SOP-nya kita kasih ke mereka. Nah, kalau ada revisi, bagaimana kita menarik dokumen itu? Maka nanti perlu diatur mana dokumen terkendali, tidak terkendali. Artinya apa sih untuk dokumen terkendali, tidak terkendali? Dokumen terkendali adalah dokumen yang jika ada pemuktahiran atau revisi, itu kita bisa menarik. Misalkan cuma antar fungsi kita kasih dokumennya di situ. Terus kemudian kalau ada revisi kita tarik lagi yang lama, kita simpan, terus kemudian yang baru kita terbitkan, kita sosialisasi. Dokumen yang tidak terkendali adalah dokumen yang memang kita sudah distribusi, namun itu kita tidak tarik. Karena itu memang tidak terkendali di luar pengendalian dari dari PDN sendiri, misalkan kementerian kan nggak mungkin kita minta tarik lagi kembali itu. Dan itu perlu didefinisikan payungnya di situ, sehingga dalam mendokumentasikan terdokumen dengan baik itu cukup jelas mekanismenya. Jadi ada dokumen terkendali, tidak terkendali, dan juga identifikasilah mana ini SOP ini adalah untuk internal atau eksternal juga. Karena nanti akan ada terkait dengan keamanan informasi mengenai dokumentasi ini. SOP ini untuk hanya untuk internal, rahasia untuk internal, ataukah memang ada SOP khusus yang memang tidak untuk dipublikasi. Ada mungkin SOP yang mungkin untuk publikasi. Jadi ya perlu diidentifikasi sehingga cara pengendaliannya harus jelas di situ. Ini yang menjadi poin F yang menjadi penting sekali bagaimana ke depan bisa mendahului dengan baik. Ada beberapa mekanisme yang perlu diatur. Ini poin F. Terus kemudian yang poin F juga perlu diidentifikasi mana dokumen inventaris internal sama eksternal. Internal itu adalah SOP atau dokumen yang dibuat oleh internal IPDN sendiri dan diberlakukan untuk operasional IPDN. Ada juga dokumen eksternal
dokumen yang memang tidak dibuat oleh IPDN, namun sebagai acuan SOP. Nah, maka perlu kita lihat seperti undang-undang Kemendagri, kemudian dari si undang-undang terkait dengan peraturan presiden dan sebagainya itu adalah dokumen eksternal sifatnya. Karena dokumen ini tidak dibuat oleh IPDN, namun sebagai acuan untuk pembuatan SOP. Nah, ini perlu kita muktahirkan. Pemuktahiran tidak hanya SOP saja, tapi dasar acuannya juga kita muktahirkan. Ini penting sekali yang menjadi poin F ini yang menjadi kita catatan kita. Agak kompleks dalam mengolah ini, maka perlu diatur bagaimana cara mengendalikan dokumen ini dari poin F ini. Sehingga saat nanti pelaksanaan tata cara dokumentasi SOP-nya itu sudah cukup jelas pengaturannya. Belum antar IPDN yang ada di Bandung dengan yang ada di lokasi lain. Nah, itu yang perlu kita atur mekanismenya. Asas-asas dari penyusunan SOP sendiri seperti yang tadi aturan RB tadi, asas pembakuan disusun berdasarkan tata cara, kemudian bentuk dibakukan menjadi acuan yang baku dapat melakukan suatu tugas. Kemudian asas pertanggungjawaban dapat dipertanggungjawabkan baik secara sisi bentuk, prosedur, standar yang ditetapkan maupun sisi keabsahan. Kemudian asas kepastian ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban antara aparatur dan masyarakat sehingga pihak masing-masing punya tanggung jawab yang sama. Asas keterkaitan ya di sini juga terkait dengan kegiatan administrasi baik secara langsung tidak langsung. Kemudian asas kecepatan dan kelancaran ini bagaimana terselesaikan sebuah pekerjaan sehingga bisa tepat sasaran menjadi kemudian kelancaran sebuah prosedural. Kemudian asas keamanan maupun dan menjamin kepentingan semua pihak terlibat dalam pelaksanaan tugas termasuk keamanan dari security aman ya di situ ya. Kemudian asas keterbukaan, SOP diciptakan untuk menciptakan transparansi. Sehingga kalau ada apa-apa, itu sudah ada acuan. Tadi yang saya sampaikan adalah maladministrasi dan sebagainya. Itu kita bisa hindari karena sudah ada acuan. Even kalau ada kasus apapun dari sisi IPDN sendiri tidak disalahkan karena sudah ada acuan yang jelas. Sasaran sendiri meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, kinerja birokrasi, terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini yang menjadi sasaran kita kenapa ada SOP. Syarat penyusunannya ini dilakukan pelaku atau mantan pelaku atau intinya yang nyusun lebih baik orang yang punya pengalaman di bidang tersebut. Kemudian dari SOTK, uraian tugas, dan kita lihat ditolak dari uraian tugas atau uraian jabatan dan sebagainya, ini harus perlu analisis. Kemudian orientasi pada kegiatan dan tidak berkat langsung secara substansi, kegiatan yang sama akan memiliki SOP yang sama. Hasil kesepakatan rasional antar pelaku ini yang menjadi penting, keterlibatan antar bagian. Kemudian kegiatan dalam SOP AP ini sendiri adalah kegiatan dalam SOP dan tugas fungsi. Kemudian ciri kegiatan sama SOP berdasarkan kegiatan tertentu. Kegiatan dalam SOP sendiri mencerminkan kegiatan tadi ya, menggambarkan kegiatan real. SOP eksplisit membatasi kegiatan awal, utama, dan akhir. Ini penting. SOP meningkat kegiatan tertentu, yaitu pelayanan rutin, penugasan dari tugas dan fungsi. Kemudian juga SOP terdeskripsi ruang lingkup kegiatan. Jadi harus jelas ruang lingkupnya. Kemudian dari sisi ciri-ciri kegiatan dalam penyusunan SOP untuk pelayanan, itu yang pertama adalah pemohon pada umumnya tidak ada kegiatan pelayanan tanpa adanya permintaan. Nah, ini yang penting sekali. Dasar kita pembuatan SOP itu adakah permohonan, arahan dari pimpinan atau permintaan dari bagian terkait untuk kita membuat standarisasi atau mungkin SOP. Kemudian juga bisa inisiatif dari pihak eksternal yang men-trigger untuk kegiatan untuk pihak eksternal. Kemudian tidak terancana juga bisa kan tergantung pada pemohon, kemudian memerlukan syarat tertentu. Atau mungkin kalau ada pihak eksternal adalah hasil audit BPK misalkan, harus perlu ada SOP gini-gini. Itu adalah sebagai trigger untuk awal dalam pembuatan SOP. Kemudian juga ciri-ciri SOP kegiatan penyusunan SOP adalah eh, karena ini kegiatan rutin tidak diawali oleh pemohon, kemudian juga diinisiasi oleh pihak internal. Kalau tadi eksternal ini internal, karena memang tidak ada pemohon, ya kita susun bareng-bareng di situ. Terencana, memang sudah dianggarkan dan tidak melalui syarat tertentu. Jadi ada dua kegiatan rutin sama berdasarkan pelayanan. Kalau tadi adalah ciri-ciri SOP berdasarkan pelayanan, satu adalah kegiatan rutin. Ini kalau SOP pelayanan, ini tadi ya kegiatan dari awal pemohon, kegiatan utama memberi layanan, kemudian sama kegiatan akhir, bukti hasil dari pelayanan pemohon. Kegiatan penuh dilaksanakan sebelum pelayanan diserahkan kepada pemohon. Jadi ada permintaan dari pemohonan karena ini bicara SOP pelayanan.
Kemudian untuk rutin kegiatan awal